Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, di mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai definisi hipotesis, yang kedua jenis hipotesis, yang ketiga contoh perumusan hipotesis, yang keempat kesalahan tipe 1 dan tipe 2, dan yang terakhir yaitu taraf dan tes signifikansi. Yuk kita bahas satu persatu, kita mulai dari definisi dari hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diperkirakan akan didukung oleh data empiris dalam penelitian. Hipotesis diperoleh dari teori yang menjadi dasar pembentukan model konseptual atau kerangka penelitian, sehingga hipotesis harus dibuat berdasarkan model konseptual penelitian yang dilakukan dengan melihat hubungan antar variabel di kerangka teori penelitian. Nah, untuk memperkuat hipotesis ini, peneliti harus mencantumkan penelitian terdahulu ya, yang berhubungan dengan topik penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak keluar dari topik dan batasan yang seharusnya. Kemudian ada dua jenis hipotesis yang harus kita ketahui. Yang pertama ada hipotesis nol atau kita sebut sebagai H0, dan hipotesis alternatif yang kita sebut sebagai HA atau H1, H2, dan seterusnya. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis atau dugaan yang biasanya bertentangan dengan pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Contohnya misalnya, H0, tingkat kepercayaan terhadap bank tidak memiliki pengaruh terhadap niat perilaku pelanggan untuk mengadopsi layanan internet banking. Jadi, ciri utama hipotesis nol itu adalah yang bertentangan. Biasanya kita tandai dengan tidak memiliki pengaruh atau non-pengaruh. Seperti itu ya. Kemudian hipotesis alternatif atau HA yaitu hipotesis atau dugaan yang ingin diterima atau dibuktikan oleh peneliti. Jadi contohnya berdasarkan dari hipotesis nol tadi bahwa HA, tingkat kepercayaan terhadap bank memiliki pengaruh terhadap niat perilaku pelanggan untuk mengadopsi layanan internet banking, seperti itu. Jadi untuk yang hipotesis nol itu yang tidak memiliki pengaruh, yang hipotesis alternatif yang memiliki pengaruh. Untuk lebih jelasnya kita coba untuk merumuskan hipotesis penelitian dari model penelitian yang ada di sini. Kita ambil untuk hubungan variabel yang pertama, kita ambil yang H1 ya, yang variabel disposition to trust dengan structural assurance. Nah, penelitian ini adalah salah satu penelitian mengenai analisis multidimensional trust dan perceived risk menggunakan model modified Utah-Luo dalam mengadopsi internet banking di Indonesia yang telah dilakukan oleh saya pada tahun 2016. Jadi kita coba yang pertama ya, karena untuk merumuskan hipotesis itu kita harus berdasarkan model atau konseptual kerangka penelitian yang akan kita buat. Untuk yang H1, yang hipotesis pertama, variabel ini dulu ya, disposition to trust dan structural assurance. Oke, berarti H0-nya adalah disposition to trust tidak memiliki pengaruh terhadap structural assurance, karena kalau H0 yang akan kita tolak. Kemudian HA-nya, disposition to trust memiliki pengaruh terhadap structural assurance yang akan kita terima. Nah, untuk melengkapi hipotesis ini, kita harus mencantumkan penelitian terdahulu yang mirip atau setema dengan variabel-variabel ini. Berarti kita tambahkan penelitian sebelumnya yang membuktikan hipotesis terkait variabel disposition to trust adalah penelitian dari Luo et al. Pada tahun 2010. Disposition of trust atau disposition to trust digunakan untuk memperkuat persepsi pelanggan dalam adopsi dan penggunaan teknologi, khususnya pelanggan yang memiliki sedikit pengetahuan bahkan tidak mengetahui prosedur internet sebagai wadah transaksi finansial mereka. Pelanggan yang memiliki tingkat disposition to trust tinggi terhadap internet akan merasa aman untuk menggunakannya sebagai sarana melakukan aktivitas transaksi finansial. Kepercayaan terhadap aspek teknis dan struktural seperti sistem disebut juga dengan structural assurance. Oke, untuk memperkuat lagi agar lebih semakin mengerti, kita coba di hipotesis yang pembentukan ketiga.
variabel self-efficacy kepada variabel structural assurance. Kita harus melihat ya, panahnya itu arahnya kemana, dan kita akan membuat hipotesis berdasarkan hubungan antar variabel tersebut. Oke. Kemudian, hipotesis terkait variabel yang berhubungan ya, perceived risk dan kita ke behavioral intention. Oke, kita yang ke ini aja. Perceived risk dan behavioral intention, bisa juga self-efficacy dan ke perceived risk. Kita ke ini dulu ya, self-efficacy dan perceived risk. Seperti biasa, H0-nya adalah yang tidak kita terima, yaitu self-efficacy tidak memiliki pengaruh terhadap variabel perceived risk. HA-nya, self-efficacy, memiliki pengaruh terhadap perceived risk. Dan jangan lupa kita harus mencantumkan penelitian sebelumnya yang mendukung pernyataan dari hipotesis kita. Kalau untuk variabel self-efficacy dan perceived risk, yaitu penelitian sebelumnya yang membuktikan hipotesis terkait variabel self-efficacy dan perceived risk adalah penelitian dari Kim et al. Tahun 2005 dalam penelitian Luo et al. Pada tahun 2010. Perceived risk merujuk pada persepsi individu mengenai berbagai ancaman yang akan muncul sebagai dampak dari aktivitas pembuatan keputusan atau berperilaku. Variabel ini juga dikenal sebagai penyebab dari perilaku yang berusaha untuk melindungi diri sendiri. Pada dasarnya, tingkat risiko yang dirasakan oleh individu dapat diminimalisir dengan tingkat percaya diri dan pengetahuan terhadap teknologi. Individu yang memiliki tingkat self-efficacy tinggi akan memiliki keyakinan bahwa pembuatan keputusan pembelian lebih telah tepat meskipun sesuatu yang janggal terjadi saat transaksi dilakukan. Jadi setiap kita mencantumkan hipotesis itu memang harus ada penelitian terdahulu yang memang setema atau mendukung pernyataan dari hipotesis kita. Sekarang kita lanjutkan lagi kepada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat kita sebagai peneliti merumuskan hipotesis. Jadi ada kesalahan tipe 1 yang dilambangkan dengan alfa dan kesalahan tipe 2 yang dilambangkan dengan beta. Oke. Untuk kesalahan tipe 1 terjadi jika hipotesisnya itu benar dan seharusnya diterima karena dia memang common ya, tetapi peneliti menolak hipotesis tersebut. Probabilitas untuk melakukan kesalahan tipe 1 ini diberi simbol sebagai alfa. Berbanding terbalik dengan kesalahan tipe 2 atau kita sebut sebagai beta, yaitu jika peneliti telah menerima suatu hipotesis yang ternyata tidak benar atau palsu. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 ini diberi simbol beta. Untuk mendapatkan keputusan yang baik, maka kedua kesalahan tersebut harus benar-benar diminimalisir. Yang pertama, caranya bisa dengan memperbesar sampel, menggunakan alat observasi atau pengukuran yang lebih teliti, hingga melakukan kompromi, yakni dengan berusaha mencari kebenaran untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi kesalahan itu pasti terjadi, tapi kita sebagai peneliti harus meminimalisir bentuk kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ini dalam menentukan hipotesis penelitian. Kemudian kita lanjut lagi kepada taraf signifikansi dan tes signifikansi. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus sudah menentukan berapa sih risiko minimum saat mengalami kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Biasanya nih, maksimum risiko pengambilan kesalahan ini disebut sebagai taraf signifikansi dengan besaran 1%, 5%, hingga 10%. Tapi biasanya untuk penelitian manajemen dan bisnis itu sekitar 5% ya. Hal ini bergantung kepada keberanian peneliti. Jadi misalnya kita ambil taraf signifikansi 5%. Berarti peneliti itu yakin bahwa 95% penelitian dia adalah benar dengan 5% tingkat kesalahan atau error. Begitu juga dengan 1% dan 10%. Kemudian berikut ini merupakan langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, kita harus menentukan ya hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan model konseptual yang sudah kita buat. Berdasarkan itu, dan kita memiliki justifikasi kenapa kita mengambil hipotesis tersebut dengan mencantumkan penelitian sebelumnya yang memang berhubungan. Yang kedua, menentukan uji statistik yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan arah pengujian.
Yang keempat, menentukan taraf signifikansi, mau berapa? Tadi kan 1%, 5%, 10%, 99%, 95%, hingga 90%. Kemudian menghitung nilai statistik, karena kan kita sudah menentukan uji statistik yang kita gunakan kan? Dan yang terakhir, kita membandingkan nilai statistik dengan nilai kritis untuk mengambil keputusan hipotesis kita yang diterima dan ditolak. Oke, untuk pertemuan kita mengenai hipotesis kali ini sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.